Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Diva Sulalah dengan NIM 2151505011111057 dari kelas G Program Studi Sistem Informasi. Pada video ini, saya akan mereview materi tentang prinsip kerja cookie, cache, dan DNS menggunakan aplikasi. Topik pertama yang akan dibahas yaitu mengenai cookies dan prinsip kerjanya. Cookies atau juga disebut HTTP cookies, web cookies maupun browser cookies adalah file teks yang menyimpan data kecil untuk mengidentifikasi komputer saat menggunakan jaringan komputer. Cookies berupa kumpulan data yang diterima komputer dari sebuah situs dan mengirimkan kembali ke situs yang dikunjungi. Nah, dengan adanya cookies, website bisa menyimpan rekam jejak dan aktivitas yang dilakukan oleh user ketika menelusuri website tersebut, sehingga website dapat mengingat aktivitas user ketika user kembali mengunjungi websitenya. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari HTTP cookie. Cookies dapat digunakan untuk menyimpan data registrasi personal, mulai dari nama, produk di keranjang belanja user, layout halaman website yang disukai user, dan masih banyak lagi. Ketika user mengunjungi website, komputer akan menyimpan cookie di dalam web browser yang digunakan oleh user. Nah, di dalam cookie tersebut terdapat kumpulan data yang berisi rekam jejak atau aktivitas user ketika mereka menelusuri sebuah website. Data cookie merujuk ke situs tertentu, sehingga saat browser mengirim data cookie ke web server, hanya data cookie website itu yang akan dikirim. Nah, jadi saat user mengunjungi web tersebut kembali, web browser akan mengembalikan data tersebut ke web server dalam bentuk cookie. Nah, dengan demikian, ketika user mengunjungi website itu kembali, maka website dapat mengingat kredensial login user, mengetahui halaman apa saja yang sudah dikunjungi, dan lain-lain. Topik yang kedua yaitu mengenai proses web cache. Cache adalah tempat menyimpan data sementara pada sistem, baik pada komputer, aplikasi, atau website. Nah, dengan adanya cache, akses pada permintaan yang sama berikutnya dapat lebih efektif karena cukup mengambil data yang tersimpan secara lokal. Sementara web cache adalah ruang yang menyimpan data di server untuk digunakan lagi nantinya, agar proses loading website menjadi lebih cepat. Web caching berperan cukup signifikan dalam mempercepat loading website. Ini bisa meningkatkan performa website karena nantinya pengunjung tidak perlu menunggu lama sampai website selesai dimuat. Nah, jadi dengan adanya web cache, server hanya diminta untuk mengirimkan update data jika terdapat update pada website, karena browser akan mengulang akses ke website tersebut menggunakan cache. Selanjutnya yaitu proses dan prinsip kerja web cache. Saat pertama kali user mengakses website tertentu, website atau browser menerima request dari pengunjung website. Kemudian, browser mengirim keinginan agar server menyediakan informasi yang dibutuhkan. Lalu, server mencari informasi yang dibutuhkan dan memberi dokumen yang dibutuhkan kepada browser. Aplikasi browser akan mulai mengenali dan melakukan penyimpanan informasi atau cache dari alamat website tersebut. Penyimpanan informasi tersebut yang nantinya digunakan untuk memunculkan informasi halaman website yang sama saat website diakses untuk kedua kalinya dan seterusnya sesuai dengan keinginan user. Nah, jika terdapat perubahan data pada halaman website, browser akan mengirimkan permintaan update data ke server sehingga halaman website yang tampil merupakan halaman website yang sudah berisi informasi yang terupdate. Baik, untuk topik yang ketiga yaitu mengenai konsep DNS. DNS atau singkatan dari Domain Name System merupakan server yang menghubungkan URL atau Uniform Resource Locator dengan IP address atau Internet Protocol Address. DNS mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS, user harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika
User ingin mengunjungi sebuah website. Tetapi, dengan adanya DNS, user hanya perlu mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Selanjutnya yaitu ada prinsip kerja dari DNS. Nah, DNS ini bekerja dalam banyak tahapan, dimulai dari proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai tahapan cara kerja DNS tersebut. Yang pertama ada DNS query. Proses ketika user mengetikkan URL alamat domain website pada sebuah browser disebut dengan DNS query. DNS server kemudian mencari informasi di file host server secara otomatis. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di sistem atau di cache. DNS query sendiri memiliki 3 jenis yang berbeda, yaitu ada recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Kemudian yang kedua ada DNS recursive resolver atau DNS recursor. DNS recursive resolver adalah proses pertama pencarian informasi IP address. Jadi ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache server, maka sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau Internet Service Provider yang disingkat ISP. Yang ketiga ada root name server. Jika informasi yang dicari tidak bisa ditemukan di ISP, maka sistem akan mencari informasi yang dibutuhkan user ke root name server. Root name server ini semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Root name server sendiri tidak memiliki semua informasi hostname dan IP address. Namun, server ini dapat meneruskan permintaan informasi ke pihak yang mempunyai informasi tersebut. Lalu yang keempat ada TLD name server. Melalui root name server, sistem akan menggunakan top level domain untuk menemukan jenis informasi yang dicari. Setiap TLD seperti .com, .id, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Nah, contohnya jika TLD menggunakan ekstensi domain.id, berarti server yang digunakan pasti adalah server Indonesia. Dengan membaca informasi yang seperti ini, maka sistem dapat meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Kemudian yang kelima ada authoritative name server. Nah, setelah berhasil menemukan server tempat hostname disimpan, authoritative name server memiliki semua informasi lengkap tentang website yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang user minta di awal. Namun, tentu saja hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Nah, biasanya proses pencarian konten melalui DNS server ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Tapi, ada beberapa informasi juga yang disimpan dalam bentuk cache pada DNS server agar proses query dapat berjalan dengan lebih cepat. Baik, sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.